Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Yang terhormat Bunda Sugihartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial. Di sini saya Iksanul Sodikin dengan NIM 211F10017, Prodi PLB kelas A1, mencoba mempresentasikan materi yang telah disampaikan untuk hasil pemenuhan tugas UTS. Baik, langsung saja masuk ke materi. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam keadaan normal, maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Pengertian lain dari masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Pengertian permasalahan sosial menurut ahli. 1. Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 2. Vincent Parello dalam Sutomo dalam kurung 2013. Ia menuturkan pengertian permasalahan sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu Sutomo. Menurutnya, pengertian masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Selanjutnya yaitu Leslie. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai karena perlu penyelesaian untuk memperbaiki masalah tersebut. Faktor penyebab masalah sosial. Biasanya faktor penyebab masalah sosial ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Satu lagi itu teknologi. Masuk ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi termasuk penyebab masalah sosial terbesar karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi
seperti distribusi, produksi, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contoh faktor ekonomi yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Selanjutnya yaitu faktor budaya. Faktor kebudayaan bisa memicu pelanggaran norma, nilai, dan kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan baru yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berkembang dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Contoh sederhana dari budaya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, pernikahan dini, eksploitasi lingkungan, perceraian, diskriminasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Ada 3 kelompok penyakit menular, yaitu penyakit yang berbahaya, angka kematian tinggi, penyakit menular yang menimbulkan kematian, dan penyakit menular yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Contoh faktor biologis seperti kurang gizi pada balita, virus COVID-19, makanan berat, dan munculnya penyakit baru yang belum ada obatnya. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat agama atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi. Faktor psikologi bisa ditangani dengan pendekatan yang bijak. Contoh faktor psikologis seperti aliran agama yang menyimpang, penyimpangan seksual, dan lingkungan sosial, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, dan keyakinan agama yang berbeda. Yang terakhir itu teknologi. Teknologi juga termasuk faktor adanya permasalahan sosial. Karena kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi mereka yang hidupnya masih bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini, kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi, contohnya
ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak yang belum bisa menggunakan teknologi. Lanjut ke bentuk-bentuk masalah sosial. 1. Kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan, yaitu terjadinya kondisi di mana adanya orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Yang selanjutnya, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau tidak sebanding dengan para pencari kerja. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Selanjutnya yaitu kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris, crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk ke dalam unsur kriminalitas dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial menjadi salah satu penyebab
adanya permasalahan sosial. Mengapa demikian? Karena ini bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal. Mengapa masalah ini bisa menjadi kecemburuan sosial dan bisa terjadi konflik? Karena ada masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibanding masyarakat yang pas-pasan. Selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk ke dalam faktor permasalahan sosial, karena mereka sering diabaikan, yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja kenakalan remaja di antaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu gejala anak bermasalah sosial. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan sosial emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Ada beberapa faktor penyebab anak bermasalah sosial. Satu, faktor dari dalam diri. Anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan tidak nyaman, merasa tidak dipahami, dan dihargai, serta ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Nah, itu tadi termasuk dalam faktor dari dalam diri. Selanjutnya itu faktor dari keluarga. Hal mendasar ialah kasih sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak. Pola pengasuhan keluarga terhadap anak tak kalah penting. Jika tak ingin anak hidup dengan penuh masalah. Selanjutnya yaitu faktor dari lingkungan. Lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah,
hingga seluruh elemen di lingkungan tempat ia tinggal. Nah, dari faktor-faktor di atas, tentu saja anak bermasalah sosial ini ada dampak yang ditimbulkan. Nomor satu, dampaknya adalah kemiskinan. Selanjutnya itu kejahatan, kenakalan remaja. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang di atas, kita bisa mencari akar penyebabnya, membuat anak merasa aman, membantu anak mengatasi kecemasannya, mengalihkan anak dengan kegiatan lain, melakukan hal yang membuat anak tenang. Kesimpulannya, anak yang memiliki masalah dengan kemampuan emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Anak yang bermasalah sosial juga memiliki 3 faktor, yaitu faktor dari dalam diri anak, faktor keluarga, atau faktor lingkungan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis masalah sosial dalam kurung penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian. Menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika, pasal 1 UU RI nomor 22 tahun 1997, dijelaskan bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika terdiri dari satu, faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengendalian diri orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya sedikit memiliki pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Konflik individu yang belum stabil. Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang bisa dalam menghadapi penyelesaian masalah, cenderung menggunakan narkoba.
karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba. Terbiasa hidup senang atau mewah. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan praktis atau membutuhkan waktu yang singkat, sehingga akan memilih cara-cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba, yang dapat memberikan rasa euforia secara berlebihan. Selanjutnya yaitu faktor keluarga. Kurangnya kontrol keluarga, orang tua yang terlalu sibuk, sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar. Biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba. Sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain. Sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya sendiri, tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau geng mempunyai kebiasaan atau perilaku yang sama antar sesama anggota. Karena itulah tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya itu faktor pendidikan. Pendidikan akan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk company anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Selanjutnya yaitu faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas,
dan susahnya beradaptasi dengan baik. Bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan. Selanjutnya, faktor populasi yang rentan. Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, di mana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja yang mulai mencoba-coba narkoba, seperti amfetamin, type stimulants, termasuk di dalamnya alkohol, tembakau, dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif. Sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya. Penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Nomor satu, penyebab dari diri sendiri. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, kurangnya mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari akan bahaya narkoba. Selanjutnya itu penyebab yang bersumber dari keluarga. Mungkin ada di antara keluarga tersebut salah satu atau kedua orang tua mereka ada yang menggunakan narkoba, tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis, tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir, sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Selanjutnya itu penyebab dari teman atau kelompok. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar. Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba. Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba. Karena apabila tidak menggunakan narkoba, dianggap tidak setia kawan. Menunjukkan perhatian pada teman. Selanjutnya itu penyebab dari lingkungan masyarakat. Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli. Longgarnya pengawasan sosial. Masyarakat sulit mencari pekerjaan. Penegakan hukum lemah. Banyaknya pelanggaran hukum. Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Menurunnya moralitas masyarakat. Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen. Banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Nah, itu tadi adalah penyebab dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.